Bu Rifah, mulai. Assalamualaikum Ustadz, izin boleh mulai Ustadz? Ya, boleh, silakan. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu, kita akan mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersilaturahmi kembali. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-10 ya, Masya Allah, tanpa terasa ya. Tinggal beberapa kali pertemuan lagi menjelang akhir program kita. Insya Allah, Allah selalu berikan kita kesehatan dan umur panjang untuk bisa terus bertolabul ilmi. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat ma'asalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya sampai hayat di kandung badan. Kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Ya, Alhamdulillah Ustadz sehat, keluarga. Semoga Ustadz sehat terus supaya bisa terus mendampingi kita di program ini sampai akhir. Amin, insyaallah. Semoga Bapak Ibu yang hadir juga insya Allah sehat semua ya. Baik, untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. As-sadah sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah di pagi hari ini, maksud saya di malam hari ini, Malam hari ini. sama-sama hadir di rangkaian kajian Quranic Journey. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak yang muliakan, malam ini kita sampai pada pertemuan tadi disebut di pertemuan ke-10. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menambah wawasan kita, menambah kemantapan hati kita. Kita akan membacakan terlebih dahulu surah Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr yakni ayat ke-10. Ya, kita akan mendengar terlebih dahulu. Siapa yang membacakan untuk kita? Iya, baik. Saya panggilkan untuk membaca Ibu Huriyah. Ada Ibu Huriyah? Silahkan dibuka. Iya, silahkan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa la taj'al fi qulubina
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin. Mereka mengutamakan Muhajirin daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung. Iya, Bu Huria tadi sebenarnya ayat yang dibaca terjemahnya itu ayat yang ke-9 ya. Salah ya? Aduh. Maaf, Ustaz. Boleh bergeser artinya tuh. Maaf ya Ustaz, nggak fokus. Ya iya, Bang. Oh iya, makanya Betul kok ya? beda ya. Baik, nggak apa-apa, Bang. Ya agak saru aja gitu ya. Tapi memang mirip-mirip. Baik, makasih Bunda Huria atas Terima bacaan. kasih Bu Heria. Ya, Ya, sama-sama Bu Rifa, Ustaz. baik. Para Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat ini menjelaskan betapa antar orang mukmin itu lekat dan erat persaudaranya. Bahkan orang-orang yang datang dari suku yang berbeda, daerah yang berbeda, asal muasal yang berbeda, tidak ada hubungan darah dan sebagainya. Tetapi orang-orang mukmin itu diikat oleh ikatan keimanan sehingga mereka itu bersaudara. Bataslah kalau di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan persaudaraan mereka itu luar biasa eratnya seperti dijelaskan di ayat yang ke-9 waktu yang dulu, pertemuan yang sebelumnya. Bahwa orang-orang Ansor itu begitu peduli dengan orang Muhajirin. Kepedulian mereka itu melebihi daripada perhatian mereka terhadap diri dan keluarga mereka. Mereka memperhatikan orang-orang Muhajirin melebihi perhatian mereka untuk diri dan keluarga mereka. Itulah yang disebut dengan al-itharah. Al-ithar atau itharah itu maknanya adalah mengedepankan kepentingan orang lain meskipun dirinya walau kana bihim khassasah, meskipun dirinya sedang membutuhkan hal itu. Nah, bentuk kepedulian, bentuk persaudaraan, perhatian orang mukmin sesamanya meski dari wilayah dan suku yang berbeda, kepedulian mereka, perhatian mereka bukan hanya kepada orang-orang yang masih hidup saja. Bahkan kepada orang-orang yang sudah wafat sekalipun selalu didoakan. Ayat ini berbicara, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah generasi mereka. Orang-orang yang datang kemudian hari, anak cucu mereka. Dan ayat ini juga sesungguhnya menyasar kita semuanya. Mengingatkan kita dan menganjurkan kepada kita. Apa? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mereka berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah diri kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa keimanan. Wafat dengan keimanan. Wafat dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami kedengkian
kepada saudara kami yang mukmin. Jadi pada potongan ayat ini yang ditutup dengan Rabbana innaka ra'ufur rahim, paling tidak ada 3 poin di ayat ini. Pertama adalah orang-orang yang mukmin, yang peduli ini, pertama mereka berdoa. Untuk siapa doa mereka? Pertama doa mereka untuk diri mereka sendiri. Rabbana ighfir lana. Yang kedua, doa mereka untuk saudara-saudaranya muslim yang lain yang telah mendahului, yang telah wafat. Dan ayat ini menjadi bukti bahwasanya siapa bilang nggak boleh mendoakan orang yang sudah wafat. Nah, ini bukti ayatnya. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Saudara-saudara kami yang telah wafat mendahului kami dan membawa keimanan. Yang tidak boleh didoakan itu adalah orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kalau mereka seiman, nah ini ayat yang bicara. Gitu. Nah, kata-kata sabakuna bil iman itu seringkali orang agak luput membaca. Sabakunya panjang, naknya panjang. Ya. Jadi ini bukan fi'il mudhari', bukan juga jamak mudzakkar salim yang dibaca nunnya tuh. Kadang-kadang kita mendengar ya di kesempatan-kesempatan orang membaca surat Al-Hasyr ini. Wal ikhwan alladzina, atau doa-doa ini kan sering dibaca doa-doa para imam sholat. Gitu ya. Allahumma ighfir lana wal ikhwan alladzina sabaquna bil iman. Bukan sabaquna bil iman, sabaquna bil iman. Karena nanya itu kami, maka harus dibaca panjang. Sabaquna bil iman. Kalau dibaca pendek, maka tidak berarti kami. Itu seperti fi'il mudhari', seperti jamak mudzakkar salim. Nanya tidak ada maknanya. Nanya hanya tanda rofa saja. Padahal ini bukan fi'il mudhari', bukan jamak mudzakkar salim, tapi ini fi'il madhi yang harus dibaca panjang nanya itu. Jadi wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina. Ini yang bagian yang ketiga. Mereka juga mengharapkan agar jangan sampai ada bibit-bibit kedengkian dalam hati kami terhadap saudara-saudara kami. Saudara yang mukmin. Ini minta kita jangan, hati kita jangan sampai ada dengki kepada saudara kita. Nah, doanya ditutup Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi begitulah sikap orang-orang yang memperhatikan persaudaraan antar mereka, setia kawan antar mereka, kepedulian antar mereka. Tidak saja mereka memperhatikan secara material di ayat-ayat sebelumnya, tapi juga mereka perhatikan saudara mereka ketika mereka sudah wafat didoakan. Tuh. Jadi ayat ini secara jelas tidak perlu banyak ditafsirkan, sudah mengandung makna permohonan ampun untuk orang-orang, untuk saudara-saudara kita muslim yang telah mendahului kita. Nah, itu ayatnya. Gitu ya. Oke. Saya kira itu jelas. Kan gitu ya. Baik, Bu. Baik, saya kira itu penjelasan singkat tentang ayat ini. Baik, kita akan lihat di antara Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan, mungkin mengisi ya, apa namanya ini, uraian ayatnya. Boleh, silakan kalau ada, silakan. Ya, silakan boleh ditunjukkan yang sudah selesai. Ibu Nunung. Ya, silakan Ibu Nunung. Bu Nunung. Ya. Boleh digeser ke kiri Ibu. Iya. Uraiannya mana? Oh, jelas ini, warnanya biru jelas. Oh iya. Oh, udah dapat berapa kata, Bun? 39 Ustaz. 39 ya. Kenapa nggak 40 aja, tanggung amat. Mau ditambahin nanti diomelin. Nambah 1. Baik, Iya. barakallahu fiik, Bunda Nunung, makasih. Terima kasih, Bu. Ya. Lanjut siapa lagi?
Ustaz. Ini close kamera semua ini. Assalamualaikum Ustaz. Bunda Sri Dibariti, monggo. Oh iya. Mana Bunda siapa nih? Sri, Bunda Sri tadi mau menampilkan, silakan Bun. Iya, Bu Sri Dwiarti ya? iya. Ya, silakan Bu. Mana dia ininya? Hmm, ada. Iya. Boleh geser kiri Ibu. Oh, handphonenya jatuh. Ya. Ah, iya itu dia. Kelihatan, Bun. Masya Allah. Kelihatan ya. Rabbana innaka ghafurur rahim. Baik, selanjutnya Uraiannya Bun? uraiannya. Urainya sementara ada Dapat berapa Bun? 40 dan belum selesai. Ustaz. Tuh, 40 ya. Oh, udah 40. 40. Alhamdulillah. Tapi nah itu dia. Baru menulis kata-katanya ya, Bun ya. Ya, bagian tiga. Sebagian juga sudah. Iya, Alhamdulillah. yang baru tinggal satu lagi. Betul. Makasih, Bun. Selanjutnya. Makasih Bun. Iya. Silakan Pak Herman ya. Sudah. Coba Pak Herman. Lebih dekat, Pak. Ya. Iya. Malah miring. Iya dah. Baik. Itu penebalkannya sudah. Baik, selanjutnya Uraiannya Pak. uraiannya. Silakan. Dapat berapa Pak? Berapa ya? Ada berapa tuh? 40 ya, Pak? Ada 40 ya. Pak Herman mic-nya belum dibuka. Belum. Ya. Iya. Nah, Ya. kita nungguin 41 Ustaz. 41. Oh, lebih banyak nih. Tuh kan. Kita nanti lihat ada yang 42 sebentar lagi. Iya, paling banyak nih Pak Herman. Baik. Baik, Terima kasih Pak selanjutnya, Herman. monggo Pak Haji Zainal. Mana? Pak Haji Zainalnya terputus nih. Oh gitu. Iya, menghilang. Ya Allah. Oh, Bunda Bunga. Iya. Benar, Bunda. Ayo, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Ustaz. Iya, betul. Wah, lengkap udah, Bun. Alhamdulillah. Ini uraiannya. Iya, uraiannya. Ada Udah berapa kata tuh, Bun? Ada kurangannya di sini. Oh, masih kurang juga, masih. Ya. Kolomnya masih kurang ya. Berapa, Bun? 41 Pak Ustaz. Oh, 41. 41. Masya Allah. Banyak ya. Baik. Cukup? Ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Oke. Cukup ya. Baik, tidak ada Ustaz ya, silahkan. Baik. Coba kita cross check sama-sama ya, Ibu ya. Cross check dengan ini. Kalau saya coba nanti mungkin kita cek ya, bisa jadi emang kurang saya juga. Itu kalau saya jumlahnya cuma 40. 41. 41 ya. Baik. Kita cross check nanti mana yang tadi kurang misalkan begitu ya. Oke. Wa artinya dan ya. Dan jenisnya apa nih, Bun? Huruf ya? Huruf. Hurufnya huruf apa ini? Atap. Kedudukannya nggak ada ya. Alladzina. Isim. Orang-orang yang. Betul, nih isim. Isimnya isim apa ini? Mausul. Isim mausul, betul. Isim mausul. Kedudukannya kalau ada huruf maktub berarti maktub. Betul. Ja'u
Datang. Ang. Il madi. Ini fiil ya. Ya, Fiilnya fiil apa, Bun? madi. Fiil madhi. Betul, fiil madhi. Kedudukannya sebagai apa kalau ada isim mausul? Namanya silah. Sila. Kalau ada isim mausul, kalimat yang datang berikutnya menjelaskan namanya silah. Mereka ya. Im. Dari. Baik, sebentar, Bun. Ini kayaknya. Mereka ini isim ya. Ya, Isim apa nih? domir. Mir. Ya. Mir mutasil. Kedudukannya sebagai? Kalau ada fiil berarti ada Fa'il. Sahih. Mim ba'dihim. Min dari Min dari huruf. huruf Terus Jar. huruf jar. jar. Kedudukannya Ba'di. ba'di. Sesudah. Sesudah. Isim. Terus isim. Isim. Ini zorof. Zorof. Zorofnya zorof. Maka ini namanya karena ada huruf jar berarti isim Majrur. ba'dihim. Him. Mereka. Sim. Domir. Domir. Kalau ada zorof berarti mudhof. Mudhof ilaih. Mudhof. Gitu tuh. Jadi ini selalu ini Bapak Ibu nih. Ini kesini nih dari ini nyapa berarti ininya apa? Ininya apa? Ini berarti ininya apa? Gitu. Yaquluna berkata atau juga berarti berdoa. Ini fiil ya? Fi'il. Mudari. Fiilnya fiil apa nih, Mudhari. Bun? Mudhari'. Mudhari. Sahih, mudhari'. Kedudukannya ini kedudukannya namanya hal. Menjelaskan mereka yang datang itu ngapain? Gitu. Oh, mereka yang datang itu berdoa atau mendoakan. Gitu. Siapa yang berdoa? Ini berikutnya mereka. Mereka itu isim ya. Hum itu isim. Waw ini isim ya. Isim domir. Sebagai apa di dalam fi'il yaquluna? Fa'il. Fa'il, betul. Rabbana gfir lana. Robba. Tuhan. Wahai Tuhan. Tuh. Ini isim. Ya, Kedudukannya namanya munada. Bukan kedudukannya nih. Isimnya. Isim aja isim mufrad. Kedudukannya munada. Jadi isimnya mufrad. isim mufrad. Naknya kami ya. Kami. Isim. Kami. Ini isim ya. Ya. Domir. Isim apa nih? Domir. Domir. Domirnya sebagai apa? Sebagai mudhaf. Mudhof ilaih. Gitu tuh. Sebagai mudhaf ilaih. Terus irfir. Ifir. Ampunilah. Irfir ampuni. Ampun. Ampunilah. Ini apa? Ininya apa namanya? Jenisnya ini apa nih? Jenisnya nih fiil ya. Fi'il amr. Fiil amar. Betul, fiil amar. Oke, ini doa. Makanya sebagai doa atau dalam bahasa Arab namanya jawab doa. Doanya mana? Robbana. Panggilannya tuh mana? Jadi jawab doa atau jawab
dari munada. Jangan jawab munada, jawab nida. Jawab dari panggilan. Lam untuk huruf apa Ya. nih? Jar. Jar, sahih. Kedudukannya nggak ada ya. Ada. Nah, Kami. kami. Isim apa huruf? Domir. Isim. Isimnya isim apa? Domir. Domir. Kedudukannya sebagai apa? Isim Isim majrur. karena ada huruf jar. Ya. Wal ikhwanina alladzina wawunya dan Dan huruf huruf apa? atau Enggak ada ya kedudukannya ya. Li kayak tadi bagi untuk bagi untuk huruf apa? Jar. 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 Enggak ada kedudukannya. Ikhwan, saudara-saudara. Isim ya, Isim jamak. Jamak. Nah, kalau ada huruf atop di atasnya berarti ada huruf jar. Berarti isim majrur. Kalau gitu ini maktub di sini nih. Maktub. Ada huruf atop. Ikhwanina. Nah, kami. Isim. Dhamir. Domir. Mudhaf. Mudhaf ilaih. Baik. Alladzina. Orang-orang yang Orang-orang yang. Isim apa ini? mausul. Sul. Terus Maktub ya. alladzina sebagai naat. Maaf. Naat dari na. Atau dari ikhwan. Oh, nah. Saudara yang bagaimana? Saudara yang gitu ya. Saudara orang-orang yang gitu. Jadi ini naat atau sifat dari saudara-saudara. Yang bagaimana? Sabakuna telah mendahului. Isim atau fi'il nih? Madi. Fi'il. Ilma madhi. Kalau ada isim mausul berarti Silah. 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 Wawunya pada sabaku Oh, mereka. Ini isim ya. Isim apa? Domir. Dhamir. Sebagai apa kalau ada di fi'il? Fa'il. Fa'il. Nah, kami. Isim. Domir. Mereka meninggalkan kami. Mereka mendahului kami. Berarti kedudukannya maf'ul bih. Maf'ul bih. Objek. Bil iman. Dengan huruf apa? Jar. Jar. Gak ada kedudukannya. Al-iman. Keimanan. Isim ya. Isim apa nih? Masdar ya. Masdar. Terus kedudukannya kalau ada huruf jar berarti isim Jar majrur. majrur. Betul. Wala taj'al wawunya jan. Dan Huruf. Terus atau kedudukannya nggak ada. Janganlah. Huruf apa? Nafi ada. Nahi. Jadi ini kalau ada huruf atau berarti maktuf. Taj'al.
jadikan. Menjadikan. Fiil Fi'il apa nih? mudhari. 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 Karena adalah berarti ini fi'il majzum. Majzum. Ada huruf jazam, fi'il majzum. Fi di dalam Di dalam. huruf. Huruf. Huruf apa? Jar. Jar. Tidak ada ininya, tidak ada kedudukannya. Qulub, hati. Hati. Isim ya? Sim ya. Jamak nggak, Bun? Jamak Hati. taksir. Jamak taksir. Kalau ada huruf jar berarti isim Isim majrur. Majrur. qulubina. Nah, kami. Nah, kami. Terus Domir. 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 Terus Isim domir. iya, ini isim dulu ya. Di Iya. sini ya. Di sini isim dulu, isim domir. Kedudukannya kalau sebelumnya ada isim mudhof Mudhof ilaih. ghilan, Kedengkian. kedengkian. Ini isim ya. Masdar. Maf'ul bih. Jangan jadikan apa? Jangan jadikan Kedengkian. kedengkian. Li bagi atau untuk Jar. huruf Jar. jar. Terus aladina Orang-orang Mereka yang. yang. Orang-orang yang. orang yang isim Mausul. mausul Isim majrur. amanu beriman. Beriman. Fi'il ya. Ya. Fi'il apa Bapak Ibu? Mati. Maldi. Karena ada dia ada huruf jar di atas berarti isi majrur ya. Isim Majrur. Ya. majrur. Jar majrur yang Iya, jar majrur. orang-orang yang ya. Orang-orang yang. Betul. Karena ada isim mausul berarti setelahnya Jar majrur. Silah. Jar majrur. Isim majrur. silah. Silah. Kalau ada isim mausul berarti silah. Silah. Mereka isim. Isim. Isim apa nih? Domir. Domir. Sebagai apa kalau di fi'il? Fa'il. Oh, alhamdulillah Pak Jainal hadir ya. Udah Mohon maaf ini baru putus. internetnya terputus. Mohon Iya maaf. tadi ya. Aduh. Nggak apa-apa, Ji. Rabbana, Robba, wahai Tuhan. Tuhan. Ini isim ya. Isim. Isim apa namanya? Isim mufrad. Kedudukannya munada. Nada. Kan yang dipanggil. Ya. Aslinya itu Bapak Ibu ada ya. Ya Robba gitu. Ya. Ya tapi dibuang. Nah, kami. Isim domir. Domir. Sebagai apa? Mudhof Mudhof ilaih. ilaih. Innaka inna Sesungguhnya. ya, huruf ya. Huruf. Huruf apa namanya? Taukid, nasab. Nasab. Enggak ada kedudukannya. Kak, engkau Isim. Isim domir. betul isim apa namanya nih? Domir. Domir. Domir, isim. Isim domir. Kedudukannya kalau ada inna berarti isim Isim inna. Iya benar isim inna. Rauf, maha penyantun. Ini isim. Ini sifat. Sifat. Khobar apa? Inna. Inna. Iya. Terus rahim. Maha apa? Penyayang. 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 Jenisnya isim. Isim. Lainnya sifat. Sama. Khobar inna 2. Ini khobar inna 1.
Kobar kedua, kobar ina kedua. Betul. 42 udah nggak ada. Enggak ada. Udah habis. Alhamdulillah. Berarti 41 ya. Salah Berarti nulis. Pak Haji Zainal sama ya, Pak Haji 41 juga. Alhamdulillah 41 Pak Ustaz. Alhamdulillah benar. Tadi Pas pulang. seperti ini. Alhamdulillah. Betul. Nanti ibu-ibu yang lain juga sebenarnya sama. Ada 40, 41 mungkin ada yang gabung tadi Bunda Nunung apa yang ngelinep jadi 39. Jauh itu nggak dikeluarkan uangnya. Oh iya dia masih satu bundle satu paket ya. Iya Sabaku. jauh ada babunnya Bun ya. Iya, Apalagi Bun? sabaku. Sama ya sabaku juga tuh ya. Masih ngelipet di dalam sabaku awunya ya. Iya. Kalau diurai ya sama dengan kita 41 berarti. Iya sama 41. Iya. Subhanallah. Ini baru yang di itu Bapak Ibu baru kata ya. Baru kata. Kalau huruf lebih banyak lagi ini. Huruf lebih banyak lagi nih. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke hadis atau dengan uraian kata-katanya, silakan kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu. Monggo, silakan, Bun. Ini yang saya masih belum mengerti. Ini yang kalau untuk domir selain itu mereka itu ya seperti tajal itu kan domirnya kan kamu ya. Tapi Iya, nggak betul. diurai ya Ustadz ya. Benar. Jadi kita memang pada apa namanya uraian ini hanya pada domir-domir yang nongol ya Bu ya. Oh gitu ya. Apa nongol tuh ya? Iya, ya pokoknya begitu. Yang kelihatan. Yang kelihatan, yang tampak. Memang yang kumpet-kumpetnya enggak disebut ya, kan gitu. Pasir. Jadi semisal apa ya? Misalnya ikfir nih, ampunilah fiil. Itu di sini ada keterangan failnya adalah domir tersembunyi, gitu Bun ya. Iya. Mustafir. Iya, domir mutasil tersembunyi. Nah, itu yang kata sembunyi-sembunyi belon, ya, belon. Bukannya nggak ada Bun, cuma belonan. Oh belum. Iya, belonan disebutin, iya, bertahap. Nanti kalau sudah apa namanya pada saat yang rasanya udah pas, kita sebutin dah yang ngumpet-ngumpet tuh, gitu ya. Insya Allah begitu. Gitu punya. Baik. Sama ini Sami-sami. lagi Apa lagi? enggak yang untuk apa namanya di li itu maktuf itu Betul. Jadi wan. sebenarnya yang maktuf itu gabungannya Bun. Jar majur ini nih. Oh jar majur. Iya. Jadi kalau misalnya gini nih. Wala taj'al. Ini mestinya yang jadi maktuf itu la taj'al ya. Iya. Iya, itu. Jadi mana sebentar. Kalau dia cukup tempatnya sebenarnya yang apa namanya yang maktuf itu dua-duanya nih. Begini nih Bun nih. Sebentar ya. Ini begini nih. Cuma nanti jadinya taj'alnya kehilangan tempat satu lagi tuh untuk itu. Tuh begitu tuh. Maktufnya begitu. Oh maktuf itu sebetulnya apa ya Ustaz? Arti Maktuf. Indonesia. Ya. Oh, maktuf artinya kan yang diikutkan kan? Oh yang diikut. Yang disertakan. Itu Ya. yang disertakan diikutkan. Iya. Iya. Baik. Ya, makasih Ustaz. Sami-sami. Bapak Ibu yang lain silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan jika ada yang mau bertanya lagi. Apa Ustaz? Silahkan. Ya Pak Herman. Ya, menyangkut itu tadi Ustaz. Rabbana. Iya. Kan ianya itu nggak ditulis. Iya. Ada nggak di kata-kata lain lagi yang nggak ditulis Ustaz? Apa ya Allah itu? Iya, seperti Allahumma kan itu aslinya ya Allah. Allahumma itu aslinya pakai Allah.
Jadi seperti apa lagi? Ilahana. Iya. Tuh. Gitu Pak Herman. Jadi ilahana itu artinya ya ilaha. Ya ilah. Jadi yang model-model seperti itu. Tuh. Ya. Kalau kita juga bisa saja kalau manggil teman akhana, saudara kami, gitu. Akhana, ianya mana? Ianya dihilangkan, gitu. Gitu. Sekira gitu. Adakah yang lain? Cukup ya Bapak Ibu. Kalau cukup kita lanjutkan. Kita sampailah kepada hadits qudsi. Hadits qudsi. Bu Rifa, siapa yang akan membacakan untuk kita nih hadits qudsi? Iya, baik. Silahkan untuk Haji Jainal. Silakan Pak Haji untuk membaca hadits qudsi. Ada? Tidak ada? Berarti Ada. kita Assalamualaikum, Oh, Ustaz. ada. Ya, silakan. Makasih Bunda. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atun ahlu abiyatin min khiranihil adnaini illa qala qad qabiltu fi ilmukum fihi wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Tidak ada seorang muslim yang meninggal, kemudian ada 4 tetangga rumah dekatnya yang datang kepadanya, melainkan Allah akan berfirman, sungguh aku telah menerima amalnya dengan kehadiran kalian, dan aku mengampuninya dengan apa yang kalian tidak tahu. Musnad Baik. Ahmad, Sahih Ibnu Hibbah, Musnad Abi. Masya Allah. Tuh bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir pada kesetiakawanan, persaudaraan yang dimunculkan antar kaum muslimin sampai setelah wafat. Jadi waktu wafat tadi di hadis yang kita Quran yang kita baca tadi mendoakan ketika orang sudah wafat. Kalau yang ini ketika wafat itu katakan bahwa ada 4 saja rumah, ya, ada 4 keluarga, ada 4 tetangga yang di sekitar seseorang mendatangi orang yang wafat, lalu kemudian mendoakan orang yang wafat ini, apalagi bersaksi tentang kebaikan orang yang wafat ini, maka Allah menerima kesaksian itu dan menerima amalan kebaikan orang yang didoakan itu. Masya Allah. Itulah pentingnya kita itu menjalin kebaikan kepada sesama tetangga. Ya, tapi nggak bisa. Allah Maha Adil itu kan menjadi bukti saja sebenarnya. Artinya kalau Anda dihadirkan orang dari mana-mana, nggak kenal si Fulan, datang ternyata mensaksikan apakah Fulan ini baik-baik, padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat, nggak pernah tahu. Seperti itu. Maka kesaksian yang kayak tadi itu berarti kesaksian dusta. Gitu ya. Sebenarnya ada pesan di sana dari hadits qudsi ini. Betapa pentingnya merajut kesetiakawanan, persaudaraan, gitu kan, antar tetangga. Karena ketika seseorang wafat, lalu tetangganya itu mendoakan, itu maka doa dari tetangga itu bagian yang didengar oleh Allah SWT. Ada juga riwayat yang menyebut apabila 40 orang ya menyolatkan dan mendoakan, maka wajabat lahu syafa'ah, maka dia akan dapat bantuan, pertolongan. Nah, jadi seperti itu informasinya. Dan yang mensolatkan itu kan tidak selalu sholat jenazah ya Bapak Ibu. Kalau di hadapan daripada mayatnya itu namanya sholat jenazah. Tapi kalau tidak ada mayatnya namanya sholat gaib.
Itu dari mana sumbernya salat gaib? Sumbernya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan siapa? Yaitu An-Najasyi. Jadi An-Najasyi itu raja atau bisa juga pemimpin ya di daerah Habasyah, di mana Rasulullah mengutus sahabat-sahabat untuk berhijrah ke sana, itu ke daerah Habasyah yang waktu itu pimpinnya adalah Najasyi. Dalam bahasa Inggris itu Negas. Dan ternyata Najasyi itu didakwahi oleh orang-orang muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ke sana itu menerima Islam. Meskipun Najasyi itu menyembunyikan keislamannya di hadapan kaumnya. Tapi dia mengakui dan akhirnya masuk Islam. Cuma dia menyembunyikan keislamannya. Maka tatkala dengar sampailah kepada Nabi SAW berita tentang wafatnya Najasyi, maka Rasulullah mensolatkan Najasyi itu di Madinah. Padahal Najasyi di mana? Kalau orang bilang katanya sekarang itu kira-kira daerah Ethiopia, berarti Afrika kan, itu jauh. Gitu. Dan saya yakin informasi itu sampai Nabi bukan sehari dua hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Sebab perjalanan dari Habasyah ke Madinah bukanlah perjalanan yang dekat. Seperti itu. Apalagi waktu itu kan belum ada email ya, belum ada WA. Gitu. Jadi pastilah informasinya sangat sampainya pastilah lama kan itu. Rasulullah mendengar informasi itu langsung beliau menyolatkan dari Madinah. Itu sumber atau dasar salat gaib. Jadi Rasulullah menyolatkan di Madinah untuk Najasyi yang wafat di Habasyah di Ethiopia. Dan dia Muslim. Itu buktinya, sumbernya. Gitu ya. Mudah-mudahan jadinya boleh Bapak muliakan kita mendoakan atau menyolatkan salat gaib bagi saudara kita yang wafat. Ini gitu ya. Nah, kemarin itu ada yang nanya jamaah, karena beliau melihat tampilan atau sharean video, bukan video ya, foto, ada orang sholat berjamaah, sholat dengan beberapa orang di mana namanya, di kuburan, menyolatkan jenazah di kuburan. Dalam hal ini ternyata yang saya baca dari beberapa sumber itu dibolehkan menyolati jenazah di kuburan. Dibolehkan mensolati jenazah di kuburan. Tapi terjadi perbedaan di kalangan ulama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ada yang dibolehkan, ada pendapat yang hanya boleh dibolehkan kalau jenazahnya belum dikebumikan. Tapi di kuburan tuh kan, di bawah tuh dari rumah dari mana kan gitu, ditaruh di kuburan. Lalu kan biasanya kan banyak orang yang baru datang tuh, peziarah datang baru datang. Tadi di rumah nggak sempat menyolatkan. Maka orang yang orang yang belum mensolatkan di rumah, maka dia boleh mensolatkan di kuburan, ya, di kuburannya boleh mensolatkan di kuburan. Nah, adapun pendapat yang kedua yang tidak membolehkan kalau jenazahnya sudah dikubur. Tidak boleh mensolatkannya itu di kuburan. Ya kalau orang gitu, nah sholat gaibnya di rumah aja, mesti di kuburan gitu maksudnya. Jadi kalau mau sholat gaib, jangan di kuburan, di rumah. Gitu. Tapi kalau pendapat pertama mengatakan boleh aja pokoknya mau sholat gaib, jenazah atau sholat gaib di kuburan boleh. Tapi yang kedua mengatakan ya bolehnya hanya yang kalau sholat jenazah saja. Kalau ada jenazahnya. Kalau sudah dikubur, ya sholatnya di rumah aja atau di masjid aja. Itu Bapak Ibu tentang sholat jenazah, sholat gaib, gitu ya, perbedaannya dan pendapat tentang hal itu. Baik,
Kita lanjutkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Rifa, siapa nih selanjutnya? Iya, baik. Saya panggilkan Ibu Ratna. Ada Ibu Ratna? Ratna. Oh. Ibu Ratna, silakan Ada. Bu. Iya. Enggak, Bun. Panjang tapi Pak Ustaz. Panjang bener nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, Bun. Yang ini aja, yang tebelnya aja nih. Yang ini aja, Bun. Ini yang di layar yang tebelnya aja nih, warna saya merahin warna merah. Ini inti doanya aja. Ayo, Bunda Ratna. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanas bil tas asfihi wa anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la tu La shifaan la yughadiru saqama. Baik. Artinya, Bun? Di bawahnya. Ya, silakan. Ini artinya. Ya Allah, manusia, hilangkanlah sakit ini, sembuhkanlah ia. Engkau adalah zat yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan sakit. Iya. Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu melihatkan, makasih Bunda Ratna atas bacaannya. Ini yang merah-merah nih doa nih. Nabi mempraktekannya, membaca doa ini itu sambil mengusapkan tangannya di tempat yang sakit. Jadi bacakan doa, angkat tangannya, sebutkan Allahumma rabbanas adhibil ba's asyfihi wa anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru ba'da saqama. Lalu boleh tiupkan dan usapkan di tempat di mana yang terasa sakit. Itu namanya ruqyah. Ruqyah. Ini ruqyah sendiri juga boleh. Ya. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi. Kalau kepada diri sendiri ishfini. Nah, coba nih kita nih Bapak Ibu ya. Nih mendoakan diri sendiri ketika sakit. Nih, Ibu, Bapak-bapak nih. Sama bunyinya, cuma bedanya ishfini yang di sini nih. Ishfini anta syafi itu aja. Tuh. Di sini aja bedanya. Oh, Bapak Ibu. Jadi pada kata isfininya saja yang berubah tuh. Artinya Allahumma rabbanas, ya Allah Tuhan segala manusia. Adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit. Isfini, sembuhkan aku. Wa anta syafi, sungguhnya engkau adalah penyembuh. La syifa'a, tidak ada kesembuhan. Illa syifa'uka, kecuali kesembuhan yang datang darimu. Syifaan, yakni syifaan kesembuhan yang la yughadiru saqama, tidak menyegerakan atau menyisakan rasa sakit. Jadi ini dilakukan oleh Nabi ketika istri beliau sakit. Aisyah radhiyallahu anha, itu Rasulullah mengobatinya dengan menempelkan tangan setelah dibaca doa ke daerah yang sakit. Ya, itu. Jadi boleh dipraktekkan ini ya. Cucu kita siapa yang sakit boleh Allahumma rabbanas
Gitu ya. Adhibil ba's. Ishfini anta syafi la shifa la shifa'uk shifan la yughadiru la yughadiru saqama. Baik. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Adapun artinya tadi ya. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan segala manusia. Adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit. Sembuhkan aku. Engkau adalah penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Nah, gitu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan. Bapak Ibu muliakan pada bagian ikhtisar surah. Ikhtisar surah. Ikhtisar itu artinya ringkasan. Ikhtisar itu semacam, ya kalau bahasa orang bilang resume. Ya. Surah yang ke-77, ini surahnya adalah surah Al-Mursalat. Wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra, dan seterusnya. Baik, arti nama suratnya apa? Al-Mursalat. Al-Mursalat. Apa arti Al-Mursalat? Sebagian ulama mengartikan dengan malaikat-malaikat yang diutus. Gitu ya. Sebenarnya malaikat itu juga di dalam ayat selain Al-Mursalat tentu al-malaikat sendiri, Bapak Ibu. Ada juga misalkan pada surat An-Nazi'ah ya. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Maka itu doa itu ayat itu tuh. Ayat itu An-Nazi'at itu malaikat. Ada malaikat An-Nazi'at ya, ada malaikat nasyitot. Apa itu malaikat naziat? Malaikat naziat itu kan artinya yang ini Bapak Ibu. Yang artinya itu yang mencabut dengan paksa. Nasyitot itu yang mencabut dengan lemah lembut. Jadi malaikat an-naziat itu adalah malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan bengis, dengan sadis. Kepada siapa itu? Kepada orang-orang kafir. Tapi kepada orang mukmin, wanasyitati nashto, mencabut dengan lemah lembut. Apa perumpamaannya? Kalau perumpamaan naziat itu adalah diandaikan, ini macam diandaikan. Diandaikan seperti kambing yang sedang hidup lalu dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Kulitnya diserabut, kulitnya dilepas, kulitnya dipaksa, dikelupas dalam keadaan hidup-hidup. Betapa sakitnya. Atau seperti ikan yang durinya itu dicabut dari dalam dirinya dalam keadaan hidup-hidup. Seperti itu bayangan sakitnya badan ketika dicabut nyawanya oleh malaikat. Itu ya. Nah, adapun orang-orang malaikat-malaikat an-nasyitot adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya dengan lemah lembut. Gambarnya seperti apa? Gambarnya kalau ada tepung beras, tepung terigu di dapur. Lalu di dalamnya itu, ternyata di tengah-tengahnya itu ada sehelai rambut. Maka rambut itu dicabut dari tumpukan tadi itu ya, tanpa tidak merusak, begitu mudah dicabut dengan gampang ya, tanpa menghancurkan serbuk tadi itu. Ya, itu gambarannya seperti itu. Itu nazi'at sama wan nasyitat. Nah, ini ayatnya wal mursalati urfa. Malaikat artinya malaikat-malaikat yang diutus, mursal. Di mursal itu kadang-kadang malaikat, kadang-kadang orang. Manusia rasul itu mursal, khairul mursalin. Nah, itu ya. Sebagian lainnya mengatakan al-mursalat artinya angin yang bertiup terus-menerus. Mursalah, itu kan
Nabi digambarkan kalau bulan Ramadan kedermawanannya seperti rihil mursalah, seperti angin yang berhembus terus-menerus lembut dengan perlebutan. Ada juga al-mursalat mengartikan malaikat yang menjauh dari kebatilan. Itu al-mursalat. Surat al-mursalat ini punya nama lain Bapak Ibu. Namanya surat Urfa. Seperti dalam tertulis dalam ayat pertama. Wal mursalati urfa. Artinya apa nih? Malaikat yang membawa kebaikan. Jadi artinya apa namanya, yang membawa kebaikan. Ya, urf. Itu surah Al-Mursalah. Sekarang identitas suratnya, surah Al-Mursalah ini kan Bapak Ibu akhir daripada juz 29 Tabarok. Ya. Akhir daripada Tabarok, dan besok berarti pertemuan akan datang berarti kita memasuki juz 30. Juz Amma. Itu. Dan Amma Yatasaalun berarti surah ke-78. Surah Al-Mursalat ini terdiri 50 ayat, 180 kata, 841 huruf. Meskipun ada pendapat lain, tapi jumlah 50 ini ayat yang jumlah 50 ayat ini yang disepakati oleh para ulama. Surah Al-Mursalat adalah surat ke-77 dalam urutan susunan mushaf. Tapi dia adalah surat ke-33 di dalam penurunan wahyu Al-Quran. Ia tergolong ke dalam surat Makkiyah. Pertama cirinya pendek-pendek. Kisah juga tentang tentang kiamat, tentang akhirat. Gitu. Terus dari sisi dari sisi isi termasuk surat Al-Mufassalat. Apa Mufassalat? Al-Mufassalat artinya adalah surat-surat yang berukuran pendek, isinya dikit. Isinya dikit dan suratnya tidak panjang, pendek-pendek. Wal mursalati urfa, wal asifati asfa, wan nasyirati nasyra, itu kan pendek-pendek. Ciri-ciri khas daripada surat-surat mufassalat yang di Makkah itu turunnya juz amma itu kan pendek-pendek. Itu namanya mufassalat. Letaknya pada bagian juz akhir 29. Iya, yang saya katakan tadi. Dalam surat Al-Mursalat terdapat ayat yang diulang-ulang. Wailu yawma idzil mukadzibin. Gitu ya. Jadi bukan kurang lebih 10 kali. 10 kali diulang 10 kali. Wa yawma idzil lil mukadzibin, wailu yawma idzil lil mukadzibin, gitu tuh. Itu diulang 10 kali. Apa artinya? Artinya adalah kesengsaraan, kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan itu. Bentar Bapak Ibu. Oke. Ya. Ini kata-kata wailu yawmail mukadzibin ternyata terulang sebanyak 10 kali. Pesan ayat 1 sampai ayat 11. Tafsir Al-Mursalat ayat 111 juga menegaskan bahwa malaikat turun membawa wahyu kepada para nabi untuk membantah orang-orang musyrik yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Sekilas digambarkan pula pada tafsir surah Al-Mursalat ayat 1 sampai 11 mengenai dasarnya hari kiamat tadi. Jadi Al-Mursalat ini menjelaskan malaikat-malaikat yang turun ke bumi membawa kebaikan, membawa wahyu, gitu kan? Yang isinya adalah menunjukkan kebenaran daripada hari akhir. Nah, pada ayat 48 surat surat Al-Mursalat ini berbunyi wa idza qila lahum rak'u la yarka'un. Apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, maka mereka tidak mau rukuk. Nah, rukuk di sini bisa makna yang dekat, bisa makna yang jauh. Mana yang dekat rukuk ya sholat berarti. Kalau diajak sholat, ogah.
nggak mau. Tapi dalam artian umum, ruku di sini dia tunduk, patuh. Apabila diajak untuk patuh kepada Allah, nggak mau. Itu ayat ke-48. Gitu Bapak Ibu. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Mujahid bahwa firman Allah SWT, wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Dikatakan mereka untuk bersujud ruku, maka mereka tidak mau ruku. Itu berkaitan dengan suku Tsaqif yang tidak mau ruku, tidak mau sholat. Ya. Jadi suku Tsaqif itu menghadap kepada Nabi. Mereka utusan itu meminta kepada Nabi, kami siap untuk masuk Islam. Tapi kami minta dispensasi. Apa dispensasinya? Kata Nabi, dispensasinya nih ya Rasulullah, kami boleh dong nggak sholat. Ibaratnya kami muslim dah, tapi mohon maaf sholat kayaknya berat dah. Berat sholatnya. Apa itu kata Nabi? Maka muncul ucapan Nabi mengatakan apa? La dina liman la sholatalah. Tidak dianggap beragama kalau orang itu nggak sholat. Penting tuh Bapak Ibu. Jadi ciri inti khas daripada Islam itu sholat. Kalau nggak sholat ya gimana ya, namanya nggak berislam. Ya. Islam atau bilang kalau Islam KTP, ya itu dia. Kenapa? Ya namanya Muslim ya mesti sholat. Betapapun susah dan sebagainya, dalam keadaan sakit sekalipun, maka dia juga untuk sholat. Ya, la dina liman la salatalah. Kata Nabi tidak boleh, ya harus sholat lah. Kalau gitu kami boleh mabuk? Nggak boleh juga. Kami hobi banget nih, main judi nih, sabung ayam, main judi nih. Meskipun waktu itu nggak ada judi online ya, belum ada ya. Judi online. Nggak ada, nggak boleh kata Nabi. Pokoknya nggak bisa toleransi. Itu dia. Jadi kalau memang sudah masuk Islam ya patuh taat total kan gitu. Itu Bani Tsaqif menawar pada Nabi, tapi nggak diperkenan sama Nabi, nggak boleh. Ya pokoknya kalau mau Islam ya tinggalkan itu. Isi kandungan secara umum isinya tentang kepastian terjadinya kiamat dan tanda-tandanya, berbagai anugerah ilahi kepada manusia atau atas manusia. Deskripsi tentang perbuatan-perbuatan dan tanda-tanda orang yang berdosa dan bertakwa. Dalam surat Al-Mursalat ini nih, kesudahan yang menimpa kedua kelompok ini. Ya. Terus penegasan Allah bahwa apapun yang diancamnya itu pasti terjadi. Itu Bapak Ibu. Menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari kebangkitan. Terus peringatan Allah kepada umat terdahulu yang mendustakan para nabi dan asal kejadian manusia yang ternyata dari setetes air yang hina. Menceritakan keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di hari kiamat. Yang dua kelompok itu maksudnya itu tadi. Wajah mereka berseri-seri, gitu, puas terhadap amal salehnya. Sementara wajah yang lain gelap, hitam, karena juga amalannya, ya, amalan buruknya. Bagi terakhir, keistimewaan surat. Pertama, surat Al-Mursalat ini adalah termasuk Al-Mufassalat yang tadi saya sebut ya. Mufassalat itu surat-surat yang pendek. Ya, itu. Jadi ini yang kelebihan di antaranya kelebihan dengan kitab-kitab suci yang lain, Quran ini pendek-pendek. Ada surat-surat yang pendek, ada surat yang panjang, tapi ada surat yang pendek. Gitu ya. Kedua, Allah mengenali pembaca di antara Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Di antara umatnya Nabi, menurut ini sumber ini mengatakan orang-orang yang suka membaca Al-Mursalat itu akan dikenali baca. Abi Abdillah berkata, barang siapa yang membaca surah Wal Mursalati Urfa atau surah Al-Mursalat, maka Allah akan mengenalinya di antara ia dan Nabi Muhammad SAW. Kalau maksudnya ada efek, ada pengaruh dari orang yang membaca surat ini. Seperti kalau Bapak Ibu dalam hadis, seperti orang yang berwudu senantiasa mendawamkan wudu, maka akan ada efeknya nanti bercahaya tubuhnya yang dibasuh dengan air wudu tadi itu. Oke. Yang ketiga, orang yang membacanya kelak akan dicatat
tidak termasuk ke dalam golongan orang musyrik setelah dikuatkan dalam menghadapi peradilan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca surat ini maka ia dicatat tidak termasuk orang musyrik, dan barang siapa membacanya di dalam peradilan, di dalam peradilan waktu ada pengadilan nih, ia dengan seorang lagi sedang berhukum di depan majelis hakim, maka Allah akan memberi kekuatan kepadanya untuk melawan dan memenangkannya. Saya kira ini ditegaskan dalam hadis ini nih, yang apa namanya, riwayat barang siapa yang membacanya surat Al-Mursalat sedangkan ia berada dalam peradilan seorang hakim atau penguasa, maka Allah akan menolongnya untuk memenangkan. Demikian uraian apa namanya, ikhtisar surah ke-77 surah Al-Mursalat, dan tadi di awal kita sudah membaca surah Al-Hasyr, surat ayat ke-10, tafsirnya dan hadis qudsi tentang kebaikan dan rahmat Allah kepada orang yang meninggal yang disolatkan oleh 4 keluarga sekitarnya. Dan yang terakhir tadi sebelum ikhtisar surat kita membaca tentang doa kalau lagi sakit. Praktik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membacakan doa tadi, Allahumma rabban nas adibil ba'sa anta syafi ya ishfini shifaan shifaan la yughadiru min ba'di saqama. Itulah Bapak Ibu muliakan bahasan kita, pertemuan kita di malam hari ini tentang Quranic Journey yang ke-10 di dalam surah, membahas surah Al-Hasyr. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Rifa, silakan Bu Rifa. Iya, baik. Sebelum kita sempurnakan dengan doa, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu terkait materi kita hari ini. Silahkan. Iya, saya lagi Ustazah. Monggo, boleh Bun, silakan. Ya, yang pertemuan ke-9 kan ada khojatan, itu artinya kedengkian ya Ustaz. Dengan gilang, kedengkian juga, itu beda arti kedengkian itu ada perbedaannya nggak? Tadi yang sebelumnya apa Bun bunyinya? Yang khojatan, yang apa? Pada ayat sebelumnya tuh bunyinya apa? Oh, yang 9 ya. Aduh, saya nggak ini lagi. Kalau al-khid'ah itu artinya sebenarnya tipuan. Kalau ghil itu artinya sesuatu yang menyusahkan. Arti makna dasarnya itu sesuatu yang menyusahkan. Menyusahkan seseorang sehingga dia harus membalasnya dengan, karena tidak mampu membuat menyaingi dia, maka yang dilakukan adalah dengan mendengki. Jadi ghil itu dengki. Kan gitu ya. Hasad juga dengki. Yang itu, yang ke-9 itu surahnya ya yahiduhuna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusirun. Terus yang dibandingkan apa dengan apa Bun? Dengan ghilan. Ghilan itu kalau diartikan tadi kan kedengkian juga ya Ustaz? Iya. Kalau ayat sebelumnya apa yang menunjukkan kedengkian? Hajatan. Oh, haja. Ya, bukan ya. Hajatan. Kalau haja itu bukan dengki Bun. Haja itu hajat, kebutuhan. Oh, kebutuhan. Iya, kebutuhan. Jadi hajat bahasa Indonesia tuh, kebutuhan. Oh, iya. Iya, kalau ghil biasanya dikaitkan dengan apa? Dengan hasad. Dan hasad sendiri sudah jadi bahasa Indonesia ya? Oh, iya. Iya, gitu. Dari secara bahasa, ini ghil itu yang membelenggu. Ghil itu yang mengikat, yang membelenggu. Jadi maksudnya ada orang yang rasa tidak suka pada orang itu membelenggu hatinya. Dia tidak mampu untuk menyainginya, tidak mampu untuk mengalahkannya, maka yang dilakukan adalah apa tuh? Mendengkinya. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Gitu Bun Nunu. Baik, makasih Ustaz. Sami-sami Bun. Yang lain silakan. Ya, baik. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai arti dan tafsir itu gimana Ustaz? Kadang ada surat yang perlu ditafsirkan, ada surat yang artinya nggak usah
Hmm. ditafsirkan. Itu gimana Ustaz? Gimana Bun? Ulangi lagi. Arti dan tafsir. Artinya kan ada di arti dan tafsir bedanya. Iya. Baik. Arti dan tafsir. Kalau arti itu artinya ahli bahasa. Dari satu kata ke kata yang lain. Itu namanya arti. Sedangkan tafsir itu adalah mengungkapkan makna yang tersirat. Makna yang tersirat. Gitu. Kalau apa namanya arti hanya mengalibasakan. Mungkin alibasa atau mengungkapkan dengan bahasa lainnya itu namanya arti atau tarjamah dalam bahasa Arabnya ya, tarjamah. Jadi kalau tarjamah itu alih bahasa, sedangkan kalau apa tadi? Kalau tafsir itu mengungkap sesuatu yang tersembunyi, yang tersirat gitu, Bun. Gitu ya? Iya. Baik. Begitu Bunda Haria. Ya, terima kasih Ustaz. Sami-sami. Ya, baik. Alhamdulillah. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Ada, Baik, Bu. alhamdulillah. Apa? Ada. Ya, ada yang mau ditanyakan, Ibu? Silakan. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Ini menyangkut nama surat-surat ini. Apakah waktu Jibril membawa mengajarkan kepada Nabi itu dicantumkan juga nama-nama surat ini, Ustaz? Ya, terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagian mengatakan bahwa nama-nama surat ini ada yang sifatnya tauqifi dari Rasulullah. Tidak menyebut tidak menyebut bahwa ini langsung dari tidak disebut itu dari Jibril, gitu ya. Tapi itu tauqifi artinya sesuatu yang disampaikan Rasulullah. Meskipun hal-hal disampaikan Rasulullah hakikatnya juga bersumber dari petunjuk Jibril, gitu. Artinya tidak bagian daripada surat atau ayat itu, nama itu. Kan nama itu kadang-kadang disebut dengan fungsinya. Itu ya. Contoh surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, satu saat dia disebut sebagai al-mu'awwidzatain karena artinya apa mu'awwidzatain? Mu'awwidzatain itu artinya mohon perlindungan. Sedangkan sisi lain disebutnya sebagai al-muqasqisatain. Gitu ya. Al-muqasqisataini yang memberikan kebaikan. Jadi kok bisa kadang-kadang ada satu surat namanya beda-beda. Nah, itu Rasulullah sendiri kadang-kadang menyebutnya. Nah, gitu ya. Jadi dalam ulumul Quran nama-nama nama-nama surat itu adalah tauqifiyun. Artinya tauqifi bahwa itu sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Pak Herman. Baik. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Waktu juga membatasi kita nih, Bapak Ibu Ustadz. Jika tidak ada pertanyaan, kita sempurnakan dengan doa. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. As'aluka wal janna wa na'udzu bika min sukhati wan nar. Afrigh alaina sabr wa thabbit aqdamana fansurna al-qawmin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin Ustadz, Bapak Ibu mengingatkan nanti kita tanggal 21 Juli di hari Ahad kita akan adakan acara haflah yang ke-13 di JWI.
nanti insya Allah ada motivator ya yang memberikan motivasi dengan tema menjadi manusia beruntung di akhir zaman oleh Kang Febri Pajri. Jadi mohon kehadiran Bapak Ibu untuk bisa menghadiri acara Zoom tersebut ya. Boleh diajak saudara, keluarga, dan teman, dibuka untuk umum. Baik, dari saya itu saja. Terima kasih. Sampai bertemu di hari Ahad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bunda, terima kasih Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Selamat beristirahat.